Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swasti, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Siti Rohaninya, NPM saya 1024240074. Saya dari kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan PowerPoint yang berjudul Ginjal dan Sistem Urinaria. Yang pertama ada sistem urinaria. Sistem urinaria adalah sistem tubuh manusia yang bertanggung jawab untuk memproduksi, menyimpan, dan mengeluarkan urin dari tubuh. Sistem ini terdiri dari organ-organ seperti ginjal, ureter, kandung kemih, dan uretra. Fungsi sistem urinaria ini adalah yang pertama, menyaring dan membuang zat limbah dari tubuh melalui urin. Yang kedua, menjaga keseimbangan air tubuh. Dan yang ketiga, mengatur pH, volume, dengan komposisi. Baik, struktur dan organ penyusunan sistem urinaria. Yang pertama ada ureter, ginjal, uretra, dan kandung kemih. Ureter adalah sepasang yang merupakan saluran muskular terbentang dari ren ke vases posterior vesica urinaria. Panjangnya sekitar 10 inci dengan diameter kurang dari 0,5 inci. Ureter memiliki 3 penyempitan. Fungsinya pada peralihan pelvis renalis ke ureter. Yang kedua, pada tempat ureter melengkung saat menyilang aparatura pelvis superior. Yang terakhir yaitu pada tempat ureter menembus dinding. Perjalanan ureter berjalan turun ke bawah di depan ujung prothesus transversus lumbalis, menyilang daerah articulatio sacroiliaca, membelok ke spina ischihadica, dan kemudian membelok ke medial menuju vesica urinaria. Vaskularisasi arteri memperdarahi ureter, yaitu ujungnya atas arteri renalin, bagian bawah arteri testicularis atau arteri oparica, dan yang terakhir ujung bawah. Ujung bawah itu adalah vesikalis superdara. Pena akan dialirkan ke dalam pena yang sesuai arterinya. Dan yang kedua ada aliran limfe nodi artici laterales dan nodi iliaci. Baik, uretra. Uretra merupakan tabung kecil dari vesika keluar. Muara uretra pada permukaan luar disebut oritum uretra. Uretra terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, pars prostatica, yang kedua, pars membranica, yang ketiga, pars spongiosa. Baik, ginjal dan letak-letak ginjal. Pertama, ginjal terletak di bagian dorsal tubuh. Yang kedua, ginjal kanan lebih rendah dari ginjal kiri. Yang ketiga, bagian atas ginjal terdapat kelenjar adrenal. Dan yang terakhir, sklerotopi. Struktur kandung kemih. Pada bagian kandung kemih, pria melekat kelenjar prostat dan kelenjar vesikulosa yang merupakan organ bagian dari sistem reproduksi pria. Apabila terjadi pembesaran pada kelenjar prostat, misalkan pada kasus bening prostatic hyperplasia atau bisa disebut dengan BPH, maka akan terjadi kesulitan berkemih atau retensi urin. Proses pembentukan urin. Proses pembentukan urin yaitu melalui 3 tahap. Yang pertama ada filtrasi. Filtrasi itu yaitu sel endothelium glomerulus membran basil epithel capsula Bowen. Dan yang kedua reabsorpsi. Reabsorpsi adalah tempat penyaringan. Dan yang terakhir yaitu sekresi. Peran hormon dalam sistem urinaria. Yang pertama ada antidiuretik, yang kedua ada paratiroid hormon, yang ketiga ada aldosteron, yang keempat ada atrial natriuretic peptide, dan yang terakhir ada renin.
Hubungan sistem urinaria dengan sistem lain. Yang pertama ada sistem kardiovaskular dan sistem endokrin. Sistem kardiovaskular yaitu ginjal berfungsi menyaring darah untuk menghilangkan limbah dan kelebihan cairan yang kemudian dibuang sebagai urin. Proses ini merupakan keseimbangan volume darah dan tekanan darah. Ginjal menghasilkan renin yang berperan dalam mengatur tekanan darah, salah satu komponen utama dalam pengaturan sistem kardiovaskular. Yang kedua ada sistem endokrin. Ginjal menghasilkan hormon eritropoietin yang merangsang produksi sel darah merah oleh sumsum tulang, serta mengatur keseimbangan elektrolit melalui sekresi hormon, seperti aldosteron yang mempengaruhi reabsorpsi natrium. Yang ketiga ada sistem pencernaan. Sistem pencernaan yaitu sistem urinaria membantu mengatur keseimbangan elektrolit seperti natrium dan kalium yang sangat penting untuk fungsi pencernaan. Yang keempat ada sistem pernapasan. Sistem pernapasan, ginjal berperan dalam menjaga keseimbangan asam basa dalam tubuh. Jika tubuh terlalu asam, ginjal akan mengeluarkan ion hidrogen dan mempertahankan bikarbonat. Berinteraksi dengan sistem pernapasan yang juga membantu mengatur pH darah melalui pengaturan karbon dioksida. Yang terakhir ada sistem pencernaan. Ginjal berkomunikasi dengan sistem saraf pusat untuk mengatur fungsi-fungsi tubuh yang berkait dengan pengeluaran urin dan pengaturan keseimbangan cairan seperti rasa haus yang dipicu oleh osmoreseptor yang ada di otak. Serta saraf autonom juga mengontrol kontraksi otot polos pada kandung kemih untuk mengatur pengeluaran urin. Gangguan dan penyakit pada sistem urinaria. Yang pertama ada inkontinensia urin. Adalah kondisi ketika fungsi otot atau saraf pada kandung dan saluran kemih mengalami gangguan sehingga tidak dapat mengendalikan proses buang air kecil. Yang kedua ada uretritis. Adalah peradangan pada uretra. Kondisi ini seringkali disebabkan oleh infeksi bakteri di saluran kemih. Yang ketiga ada sindrom nefrotik. Adalah peradangan yang menyebabkan pembengkakan pada ginjal. Yang keempat ada gagal ginjal. Gagal ginjal tidak mampu menyaring darah dan membuang cairan seperti zat limbah tubuh. Kerusakan ginjal disebabkan oleh berbagai efek samping obat-obatan, cedera berat pada ginjal, dehidrasi hingga penyakit tertentu. Dan yang kelima ada sindrom nefritik. Sindrom nefritik adalah peradangan yang menyebabkan pembengkakan ginjal, menyebabkan nyeri panggul, buang air kecil, lebih sering dan terasa nyeri, urin tampak keruh atau kemerahan, sakit pinggang atau perut, serta pembengkakan di wajah dan di kaki. Yang terakhir ada infeksi saluran kemih. Infeksi saluran kemih yang sering terjadi di bagian manapun, dari ginjal hingga saluran kemih. Wanita beresiko daripada pria karena jarak antara lubang saluran dan lubang pembuangan anus itu dekat. Ginjal. Ginjal adalah organ tubuh yang berbentuk seperti kacang, berfungsi untuk menyaring darah, membuang zat sisa, metabolisme dari tubuh dan mengatur keseimbangan cairan elektrolit serta pH tubuh. Ginjal juga berperan dalam produksi hormon yang mengatur tekanan darah dan produksi sel darah merah. Ginjal terletak di belakang perut, tepatnya di bawah tulang rusuk dan di kedua sisi tulang belakang. Dan ukurannya hanya sekitar 1 kepalan tangan. Peran penting ginjal dalam tubuh. Yang pertama ada filtrasi darah. Filtrasi darah adalah tempat menyaring darah untuk menghilangkan limbah dan kelebihan zat seperti urea, garam, dan air. Yang kedua, ada regulasi keseimbangan cairan dan elektrolit. Ginjal mengatur jumlah air dan elektrolit seperti natrium, kalium, dan kalsium dalam tubuh untuk menjaga keseimbangan cairan dan fungsi sel yang optimal. Yang ketiga, ada pengaturan tekanan darah. Ginjal mengatur tekanan darah dengan mengatur volume darah melalui pengaturan ekskresi air dan garam, serta menghasilkan renin yang mempengaruhi tekanan darah. Yang terakhir ada pembuatan urin, di mana ginjal menghasilkan urin sebagai hasil akhir
dan penyaringan darah. Yang kelima, ada pengaturan pH darah. Ginjal membantu mempertahankan keseimbangan pH darah dengan mengeluarkan ion hidrogen dan mengatur kadar bikarbonat dalam darah. Yang keenam, ada produksi hormon. Ginjal menghasilkan hormon penting seperti eritropoietin untuk merangsang produksi sel darah merah dan renin yang berperan dalam pengaturan tekanan darah. Yang kesembilan, ada dekosifikasi. Ginjal mengeliminasi zat yang berbahaya atau toksin yang terlalu dalam darah dan dibawa keluar melalui urin. Dan terakhir, ada metabolisme vitamin D. Ginjal mengaktifkan vitamin D menjadi bentuk yang lebih aktif yang penting untuk penyerapan dalam tubuh. Struktur anatomi ginjal. Struktur ginjal ada capsula renalis, cortex renalis. Cortex renalis itu daerah luar, medula renalis, medula itu daerah dalam, dan pelvis renalis. Pelvis renalis itu adalah saluran pengumpul. Korteks ginjal merupakan bagian ginjal terluar yang dikelilingi oleh kapsula renal dan lapisan lemak. Di dalamnya terdapat glomerulus dan tubulus yang saling berbelit. Fungsi bagian ginjal yang satu ini adalah melindungi struktur atau bagian dalam organ ginjal dan kerusakan. Sedangkan medula ginjal adalah bagian ginjal yang berikutnya adalah medula, merupakan jaringan ginjal yang halus dan terdiri dari lengkung, Henle, serta piramid renal. Struktur kecil berisi tubulus dan nefron. Yang ketiga, ada pelvis ginjal. Pelvis ginjal adalah bagian ginjal yang berbentuk corong dan berada di bagian terdalam renal, berfungsi sebagai jalan bagi urin menuju kandung kemih. Yang terakhir ada nefron. Nefron adalah bagian ginjal yang terletak di sepanjang korteks hingga medula. Nefron berfungsi untuk mengambil cairan dan nutrisi dalam darah agar tidak ikut terbuang. Hormon yang diproduksi oleh ginjal. Yang pertama, ada hormon pembentukan sel darah merah, eritropoietin. Hormon ini akan merangsang sumsum tulang untuk menghasilkan sel darah merah sehingga membantu menjaga kestabilan kadar hemoglobin pada tubuh kita. Yang kedua, hormon untuk pengaturan tekanan darah, renin-angiotensin. Hormon ini bagian dari sistem renin-angiotensin-aldosteron, bisa disebut dengan RAAS, yang berperan dalam menjaga kestabilan tekanan darah dan keseimbangan cairan serta elektrolit pada tubuh kita. Renin bukan hormon langsung, melainkan enzim yang memicu pembentukan angiotensin 2, zat yang meningkat tekanan darah. Yang terakhir, ada hormon untuk mengaktifkan vitamin D. Gangguan pada penyakit ginjal. Yang pertama, ada gagal ginjal akut. Yang kedua, ada aldosteron. Yang ketiga, ada glomerulonefritis. Yang keempat, ada infeksi ginjal. Yang kelima, ada nefropati diabetik. Dan yang terakhir, ada batu ginjal. Baik, mungkin sampai di sini saja presentasi dari saya. Terlebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.